Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Oke, ini ada yang tanya nih, Kang, ada nggak pantangannya bagi orang-orang yang punya bisnis kuliner? Wah, ini kuliner lagi. Memang lagi rame kuliner ya. Jadi yang tanya-tanya ini kebanyakan tentang kuliner. Kalau pantangan untuk pengusaha kuliner secara khusus sebenarnya tidak ada, menurut saya ya. Tapi secara umum ya etika. Nah, ada. Jadi kalau Anda seorang pengusaha kuliner, etikanya usahakan jangan makan di tempat Anda sendiri di saat ada pelanggan. Nah ini, jadi misalkan Anda punya bisnis kuliner, warung makan atau restoran ayam geprek misalkan, atau ayam goreng di situ, atau ayam fried chicken atau apapun, usahakan Anda sebagai pemilik jangan makan di situ. Ya, menghormati pembeli dan etikanya nggak pantas gitu. Jadi pantangannya itu sih. Jadi pantangan secara apa? Etika atau penghormatan kepada customer, kepada pembeli. Sehingga usahakan jangan makan di situ. Apalagi di saat memang ada pelanggan. Lah kalaupun nggak ada pelanggan pun, rasa yogyanya jangan makan di situ. Karena itu adalah tempatnya pembeli. Pembeli adalah raja gitu. Nah, Anda kalau berkunjung ke restorannya, makannya ya di dalam. Mungkin punya kamar khusus di dalam, atau mungkin makannya di rumah. Ya, jangan makan di mejanya pembeli. Secara etika itu nggak baik. Secara energi itu juga mengganggu. Jadi kalau Anda punya restoran atau warung makan, terus Anda makan di situ lahap, dan itu mejanya makan meja pembeli, itu sangat tidak layak, tidak etis. Secara energi, aura, dan juga kekuatan batinnya juga itu mengurangi kekuatan. Ya, tidak pantas gitu. Sehingga pantangannya yang pertama itu secara umum, ini tidak secara khusus. Artinya kalau dilanggar gimana? Ya monggo, itu hak Anda. Yang penting itu saran saya. Yang pertama itu jangan makan yang pemiliknya makan di situ, termasuk juga karyawannya. Jadi karyawannya juga tidak pantas. Intinya semua yang bekerja di restoran atau di tempat kuliner Anda tidak boleh makan di mejanya tamu. Jadi kalau karyawan mau makan ya di belakang. Mungkin ada ruangan tersendiri, atau mungkin yang penting tidak di mejanya tamu, tidak di mejanya pembeli. Dan syukur-syukur tidak terlihat oleh pembeli. Jadi kalau karyawan atau pemilik makan di belakang yang tidak terlihat oleh pembeli, itu yang seharusnya. Jadi itu pantangan, boleh dikatakan pantangan. Tidak boleh makan di tempat meja makannya pembeli, baik itu karyawan maupun pemilik. Yang kedua, seyogyanya jangan mengajak anak kecil di jualan Anda. Misalkan Anda punya warung makan di pinggir jalan, usahakan anak kecil jangan ada di situ. Apalagi lihat orang makan, itu tidak bagus. Itu termasuk bagian gak etik, atau boleh disebut pantangan, ya monggo. Jadi kalau Anda punya warung makan atau Anda punya restoran, ya kalau Anda punya anak kecil usahakan jangan main di restoran atau di warung makan. Apalagi kalau anak kecilnya, mohon maaf ya, agak jorok, misalkan punya apa ya, lagi flu misalkan, atau suka nangis, atau mungkin jorok, itu sangat tidak pantas. Itu mengurangi aura, mengurangi kekuatan pelarisan di tempat usaha. Dan selain itu ya tadi, etikanya kurang dan tidak menghormati pembeli. Dua. Yang ketiga, usahakan ya jangan membuang sisa makanan yang terlihat oleh pembeli. Ya, ini juga etika. Boleh dikatakan pantangan, ya juga monggo. Jadi pantangan untuk pengusaha kuliner itu salah satunya jangan membuang sisa-sisa makanan atau sisa bahan makanan yang terlihat oleh pembeli. Jadi kalau mau buang sampah atau sampah makanan, ya yang ditutup rapat lah. Mungkin kreseknya yang besar, yang rapat, yang bagian ngambilnya adalah pemungut sampah atau pengambil sampah, yang itu tertutup gitu. Jangan sampai terlihat oleh pembeli. Tampilkan di pembeli itu makanan Anda bersih, laris manis, habis, seolah-olah tidak ada sisa. Nah, itu kesannya yang
apa ya, yang orang doyan makan gitu. Nah kalau sisa-sisa makanan dibuang, terlihat oleh calon pembeli atau ada sampah kelihatan beberapa sisa makanan, itu sudah mengurangi mood, jadi bad mood, rasa moodnya nggak ini ya, nggak enak jadinya, terus kayak merasa kok dibuang-buang gitu, berarti makanannya nggak enak, akhirnya orang makan jadi nggak enak betulan karena melihat beberapa sampah, beberapa dibuang dan itu terlihat numpuk. Orang yang mau makan itu merasakan bahwa kayaknya nggak enak deh, itu nyatanya banyak yang dibuang. Jadi satu moodnya nggak enak, yang kedua akan ada mindset kayaknya nggak enak, nyatanya banyak yang dibuang, sehingga pas makan ya nggak enak betul lah, rasanya nggak nyaman gitu. Sehingga boleh dikatakan ini pantangan atau etika yang jangan sampai dilakukan, atau etikanya harus dijaga, jangan membuang sisa makanan yang terlihat oleh pembeli. 3 itu ada harus ingat. Terus kalau sudah terjadi gimana Kang? Ya sudah terjadi ya sudah, sudah terjadi. Ya sekarang diperbaiki, diperbarui. Sekarang harus dikendalikan. Anda harus belajar baru kan gitu. Karena kuliner adalah tentang rasa dan mood. Rasa di lidah dan mood di perasaan. Orang pembeli itu butuh makan yang enak dan nyaman. Saya ulangi, enak dan nyaman. Kalau makanannya enak, moodnya enak, nyaman, dia akan betah dan akan sering beli ke situ, senang beli di situ. Tapi kalau moodnya sudah nggak enak, rasanya sudah nggak enak, merasakan apa ya, sesuatu mood yang nggak enak, dia nggak mau datang lagi. Karena terkadang orang cari makan, kadang karena dia lapar, cari makan enak, terkadang juga orang cari tempat nongkrong sambil nyemil, sambil makan, cari tempat yang nyaman. Sehingga ya konteks sekarang bisnis-bisnis kuliner atau orang-orang punya warung makan, restoran, konteksnya satu rasanya yang enak karena lidahnya harus enak, yang kedua membuat pelanggan atau pembeli nyaman karena tempatnya yang nyaman, yang enak. Nah itu, sehingga ya kebersihan, perilaku, pelayanan ya, nah, itu harus memang yang baik ya, termasuk juga pelayanan yang ramah. Usahakan menyebutkan namanya kalau tahu namanya, kalau nggak tahu ya Pak monggo atau apa, disapa dengan ramah ya, dan tidak boleh ada umpatan-umpatan atau kalimat-kalimat yang buruk di sekitar waktu warung atau tempat kuliner Anda. Ini juga mungkin bisa disebut pantangan juga. Jangan sampai karyawan itu berbicara kotor atau Anda berbicara kotor di lingkungan di sekitar restoran atau jualan kuliner Anda. Kenapa? Karena bolak-balik ya, kalau ada ungkapan buruk yang tidak menyenangkan itu membuat selera makan seseorang berubah, moodnya jadi bad mood. Nah itu yang jangan sampai terjadi, itu kurang lebih begitu. Sehingga pantangan secara khusus tidak ada, tapi pantangan secara umum itu tadi yang saya sebutkan. Dan saran saya, ayo, karena kuliner ya, banyaklah bersedekah. Bersedekah tidak harus pakai uang, tapi boleh pakai makanan dari kuliner Anda disedekahkan kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan. Misalkan Anda jual ayam goreng, ya kadang-kadang ngasih makan orang gila, makan orang-orang pengemis itu pakai ayam goreng Anda, supaya didoakan oleh mereka-mereka yang hidupnya kekurangan. Insya Allah barokah doa-doa orang-orang yang dalam kondisi kelaparan, kesusahan itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, minta doa seorang guru atau seorang ahli spiritual, karena doa yang mustajab itu bisa jadi seorang yang terhina, orang yang terdolimi, orang tua, dan seorang guru. Insya Allah doa-doa Anda akan dirahmati Allah. Oke, dari saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.